Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nirmala S dengan NIM 220209540001 kelas PTKG. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Al Imran STMT selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi data yang telah memberikan kami tugas ini. Di sini saya akan menerangkan 3 materi pembahasan, yaitu materi pembahasan yang pertama adalah multiplexing, yang kedua adalah WAN atau Wide Area Network, dan yang ketiga adalah packet switching. Baiklah, kita akan ke materi pembahasan yang pertama, yaitu multiplexing. Nah, multiplexing adalah teknik penggabungan beberapa sinyal atau data menjadi satu saluran transmisi untuk dikirim melalui media komunikasi yang sama secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik multiplexing, efisiensi penggunaan media komunikasi dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan transmisi data. Ada 3 teknik multiplexing. Yang pertama yaitu FDM atau Frequency Division Multiplexing, yang kedua adalah TDM atau Time Division Multiplexing, dan yang ketiga adalah WDM atau Wave Effect Division Multiplexing. Nah, kita akan ke pembahasan FDM. FDM adalah teknik multiplexing yang membagi saluran transmisi menjadi beberapa subbagian frekuensi yang berbeda untuk digunakan oleh sinyal yang berbeda. Setiap sinyal diberikan subbagian frekuensi yang berbeda sehingga dapat dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama. FDM digunakan pada bagian aplikasi seperti layanan telepon dan televisi kabel. Contoh penerapan FDM yaitu pada layanan telepon. Pada sistem komunikasi seluler, di mana setiap panggilan memiliki frekuensi unik untuk dikirimkan melalui jaringan. Frekuensi ini dikombinasikan dengan frekuensi lain yang digunakan dalam waktu yang sama untuk memungkinkan transmisi data dari beberapa sumber melalui saluran transmisi yang sama. Berikut adalah contoh penerapan penggunaan layanan FDM pada telepon dalam bentuk tabel. Dalam contoh ini, setiap saluran telepon memiliki rentang frekuensi yang berbeda yang dibagi secara merata melalui FDM. Setiap panggilan telepon dikirim melalui jalur frekuensi yang terpisah dan kemudian digabungkan kembali saat mencapai tujuannya. Dalam layanan telepon, FDM memungkinkan banyak panggilan telepon untuk berbagai jalur transmisi yang sama, sehingga menghemat biaya infrastruktur telekomunikasi. Baiklah, kita akan ke pembahasan teknik yang kedua, yaitu Time Division Multiplexing atau TDM. Teknik ini adalah teknik yang membagi saluran transmisi menjadi slot waktu kecil untuk masing-masing sinyal. Sinyal yang berbeda dibagi ke dalam slot waktu yang berbeda dalam suatu periode waktu. Setiap sinyal akan mendapatkan slot waktu yang sama dalam setiap periode. Teknik ini digunakan pada berbagai aplikasi seperti sistem komunikasi telepon dan jaringan komputer. Contoh penerapan TDM pada sistem komunikasi telepon adalah pada jaringan telepon lokal. Setiap sinyal suara mendapatkan slot waktu yang sama selama periode waktu yang ditentukan dan dikirimkan melalui saluran transmisi yang sama. Teknik ini memungkinkan beberapa panggilan telepon dapat ditransmisikan secara bersamaan melalui saluran yang sama. Berikut adalah contoh gambar TDM yang lebih efisien daripada FDM karena satu saluran komunikasi telepon dapat dipakai sampai dengan 30 terminal sekaligus. Baiklah, kita akan ke pembahasan teknik yang ketiga, yaitu WDM atau Wave Effect Division Multiplexing. WDM adalah teknik multiplexing yang memanfaatkan berbagai panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk mentransmisikan sinyal dari beberapa sumber secara bersamaan. Setiap sumber diberikan panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk memungkinkan transmisi data melalui saluran transmisi yang sama. Teknik ini digunakan pada berbagai aplikasi seperti transmisi data jarak jauh melalui serat optik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan WDM. Contoh penerapan WDM pada teknik serat optik adalah pada sistem transmisi data jarak jauh. Setiap sumber data diberikan panjang gelombang cahaya yang berbeda dan dikirimkan melalui serat optik yang sama.
WDM memungkinkan banyak sinyal dari berbagai sumber dapat ditransmisikan secara bersamaan melalui saluran yang sama. Berikut adalah sistem multiplexing. Sistem multiplexing adalah teknik pengiriman beberapa sinyal dalam satu media transmisi secara bersamaan. Teknik ini memungkinkan penggunaan satu media transmisi untuk mengirimkan informasi dari beberapa sumber ke satu atau lebih tujuan. Sistem multiplexing sangat berguna dalam komunikasi jarak jauh karena memungkinkan pengiriman data, suara, dan video melalui satu media transmisi. Sistem multiplexing terdiri atas dua jenis, yaitu Frequency Division Multiplexing atau FDM dan Time Division Multiplexing atau TDM. FDM membagi bandwidth transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi untuk mengirimkan beberapa sinyal pada frekuensi yang berbeda. Sedangkan TDM membagi waktu transmisi menjadi beberapa interval waktu yang sama untuk mengirimkan beberapa sinyal secara bergantian. Keuntungan dan kerugian multiplexing. Keuntungan dari penggunaan teknik multiplexing adalah 1. Efisien. Dengan menggunakan teknik multiplexing, banyak sinyal dapat dikirim melalui satu jalur komunikasi tunggal, sehingga menghemat penggunaan jalur komunikasi dan biaya. Yang kedua yaitu kapasitas yang lebih besar. Multiplexing memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi. Sebagai contoh, teknik TDM memungkinkan beberapa sinyal data untuk ditransmisikan melalui satu jalur komunikasi. Dan yang ketiga yaitu kemudahan instalasi. Teknik ini memungkinkan untuk menghubungkan beberapa sinyal dari berbagai sumber ke satu jalur komunikasi tunggal. Namun, ada juga beberapa kerugian dalam penggunaan teknik multiplexing. Di antaranya yang pertama, kompleksitas sistem, yaitu sistem yang menggunakan teknik multiplexing lebih kompleks daripada sistem tanpa teknik ini, sehingga memerlukan lebih banyak pengaturan dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu kesalahan transmisi. Kesalahan transmisi pada satu sinyal dapat memengaruhi semua sinyal yang ditransmisikan melalui jalur yang sama. Keterbatasan jarak transmisi sinyal pada satu multiplexing lebih terbatas daripada jalur komunikasi yang tidak menggunakan teknik ini. Selanjutnya kita ke materi pembahasan yang kedua yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, seperti antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Tujuan dari WAN adalah untuk menghubungkan komputer-komputer yang berada pada lokasi yang berjauhan. WAN menggunakan teknologi seperti satelit, kabel selut optik, dan radio microwave untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dan jarak jauh. Arsitektur WAN dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu Connection Oriented WAN. Biasanya menggunakan teknologi circuit switching, di mana semua koneksi langsung dibuat antara dua titik komunikasi sebelum data dapat dikirim. Sistem ini sangat efektif untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar antara dua titik yang jaraknya berjauhan. Yang kedua yaitu Connectionless WAN. Menggunakan teknologi paket switching di mana data dikirimkan dalam bentuk paket yang disusun oleh protokol jaringan. Setiap paket memiliki informasi yang cukup untuk dirutekan secara independen dan dapat dikirimkan ke tujuan dengan cara yang paling efisien. Keuntungan dan kerugian WAN. Keuntungan WAN adalah dapat menghubungkan komputer-komputer yang berada pada lokasi yang berjauhan dan dapat mentransmisikan data dalam jumlah besar dan jarak jauh. Namun ada beberapa kerugian dalam penggunaan WAN, seperti biaya yang tinggi untuk instalasi, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem. Selain itu, keamanan jaringan juga menjadi masalah yang serius karena WAN sering terhubung dengan jaringan publik yang terbuka. Contoh penerapan WAN di sini adalah ilustrasi penerapan WAN dalam bentuk gambar. Contoh penerapan WAN dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya kantor cabang yang terhubung dengan kantor pusat menggunakan jaringan WAN untuk mengakses database pusat, email, aplikasi bisnis, dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu jaringan komputer di sebuah universitas yang terhubung dengan jaringan WAN untuk memberikan akses ke internet, database, pusat, dan sistem informasi lainnya. Yang ketiga yaitu sistem perbankan yang terhubung ke jaringan WAN untuk memungkinkan transfer dana antar cabang bank yang berbeda dan mengakses database pusat untuk melakukan transaksi perbankan.
Baiklah, kita akan ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu paket switching. Nah, paket switching adalah suatu teknologi dalam jaringan komputer yang memungkinkan data yang dikirimkan dibagi menjadi paket-paket kecil untuk kemudian dikirimkan melalui jalur yang tersedia dalam jaringan. Setiap paket data memiliki header yang berisi informasi pengirim, penerima, nomor urut paket, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengarahkan paket ke tujuannya. Tujuan utama dari paket switching adalah untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas jaringan dan mempercepat pengiriman data. Arsitektur dalam paket switching dibagi menjadi dua, yaitu circuit switching dan paket switching. Pada circuit switching, jalur komunikasi antara pengirim dan penerima dibuat sebelum data dikirimkan. Ini berarti bahwa selama komunikasi kapasitas jaringan tetap dipakai, bahkan ketika tidak ada data yang dikirim. Sedangkan pada paket switching, data dikirimkan dalam bentuk paket-paket kecil yang diarahkan melalui jalur yang tersedia di jaringan. Ketika paket sampai ke tujuan, paket-paket tersebut disusun kembali menjadi data asli. Pada arsitektur paket switching, data dibagi menjadi paket-paket kecil dan setiap paket dikirimkan secara independen melalui jaringan. Paket-paket data ini kemudian akan dikirimkan melalui jalur-jalur yang berbeda dan mungkin melewati berbagai simpul atau node jaringan sebelum tiba di tujuan akhir. Dalam praktiknya, arsitektur switching lebih banyak digunakan dalam jaringan modern seperti internet karena lebih efisien dalam bentuk penggunaan sumber daya jaringan yang tersedia. Namun arsitektur switching masih digunakan pada beberapa aplikasi seperti layanan telepon yang membutuhkan transmisi data yang stabil dan kualitas suara yang baik. Keuntungan paket switching. Paket switching adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data dalam bentuk paket-paket data melalui jaringan komputer. Teknologi ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yaitu efisiensi penggunaan jaringan, pengiriman data yang lebih cepat, scalability, dan biaya yang lebih rendah. Selain memiliki kelebihan, paket switching juga memiliki kekurangan, antara lain keterlambatan, kelebihan beban jaringan, kehilangan paket, keamanan, dan penggunaan sumber daya yang lebih besar. Contoh penerapan paket switching. Ini adalah contoh ilustrasi penerapan paket switching dalam bentuk gambar. Contoh penerapan paket switching dalam kehidupan sehari-hari yaitu di internet. Internet adalah contoh terbaik penerapan paket switching. Ketika Anda mengirimkan data melalui internet, data tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket diberi label yang berisi informasi tujuan, alamat sumber, urutan paket, dan lainnya. Kemudian, setiap paket dikirimkan melalui jaringan internet ke tujuan, dan di sana paket-paket tersebut dirakit kembali menjadi data yang asli. Selain internet, ada juga teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ada juga email, ada file sharing, dan streaming video. Itulah tadi pembahasan tentang 3 materi yang saya bawakan. Kesimpulan dari 3 materi tersebut adalah WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas dan terdiri dari banyak komputer atau perangkat jaringan yang terhubung satu sama lain. Sedangkan multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu sinyal tunggal untuk mentransmisikan data melalui media transmisi yang terbatas. Dan yang ketiga adalah paket switching, teknik yang mengirimkan data dalam bentuk paket-paket kecil yang mengandung informasi, alamat tujuan, dan nomor urut paket. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan digunakan dalam jaringan luas komputer untuk memungkinkan pengiriman data secara efisien melalui jaringan yang luas. Multiplexing digunakan untuk memaksimalkan kapasitas transmisi sinyal dan memungkinkan beberapa aliran data digunakan dalam jaringan yang sama. Sedangkan paket switching memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dengan memecah data ke dalam paket-paket kecil dan mengirimkannya melalui jaringan yang sama. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi tentang multiplexing, WAN, dan paket switching. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.